Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Budi, Dinda, Mawar. Mawar mana? Oh, Mawar sakit. Nah, kita doakan ya anak-anak, semoga Mawar segera diberi kesembuhan sehingga dapat belajar bersama-sama dengan kita lagi. Oke. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai pola irama pada sebuah lagu. Kemudian kita akan belajar mengenai pesan moral pada sebuah dongeng. Dan yang terakhir kita akan belajar mengenai sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, langsung saja kita mulai ya anak-anak. Ibu mempunyai gambar ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, ini gambar apaan anak? Ini adalah gambar Dayu sedang merawat tanaman. Yes. Yang ada yang di rumah memiliki tanaman tomat anak-anak? Oh ya, siapa yang punya? Budi. Oh ya, Budi punya. Oh, Dinda juga punya ya. Iya. Sekarang ada yang suka dengan buah tomat anak-anak? Siapa? Oh, semuanya suka ya sama buah tomat ya. Ya, Ibu juga suka sama buah tomat anak-anak. Apalagi kalau di jus dengan wortel. Nah, itu sangat bagus buat kesehatan mata. Nah, ada yang tahu juga apa saja manfaat dari buah tomat ini anak-anak? Ya, buah tomat banyak mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh kita. Nah, sekarang coba kalian buka buku halaman 20. Yuk dibuka dulu bukunya halaman 20. Nah, di situ terdapat teks lagu berjudul Tomat. Yuk sekarang Ibu akan jelaskan pola irama anak-anak. Nah, pola irama itu apa? Ada yang tahu pola irama itu apa? Ya, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Nah, pola irama ini dapat dihitung anak-anak. Ada yang tahu tidak cara menghitung pola irama? Ya, benar, dengan menggunakan ketukan. Nah, ketukan ini bisa menggunakan tepuk, bisa juga pakai meja, seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang tugas kalian adalah coba kalian identifikasi pola irama yang sama dan pola irama yang berbeda pada lagu Tomat. Yuk sekarang coba diidentifikasi terlebih dahulu. Boleh bekerja sama dengan teman sebangku ya anak-anak. Ya, silahkan. Oke, sudah ya. Nah, sekarang siapa yang mau menjelaskan pola irama yang sama terlebih dahulu? Siapa? Oke, Mawar yuk. Mawar apa? Baris ketiga dan keempat itu sama dengan baris ke-5 dan 6. Ya, benar. Terus kemudian yang berbeda adalah baris ke-pertama dan baris ke-2. Ya, benar. Nah, sekarang coba Ibu akan contohkan cara bernyanyi lagu Tomat ini ya anak-anak. Nah, kalian simak baik-baik. Nanti kalian akan menyanyikan juga. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Yuk bareng-bareng. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah.
menyanyikan tadi, ya benar kan anak-anak, jadi yang baris yang ada pada baris pertama dan baris kedua itu memiliki pola irama yang berbeda dengan yang lainnya, sedangkan yang baris ketiga, keempat itu sama pola iramanya dengan baris kelima dan enam. Nah, sekarang tugas kalian adalah menyanyikannya di depan kelas. Yuk, satu persatu ya. Nah, sekarang Ibu panggil dulu. Dinda, yuk Dinda terlebih dahulu yang akan maju. Ya, sudah ya, sekarang beri aplaus buat Dinda. Selanjutnya yang maju adalah Budi. Ya, Budi sekarang maju. Oke, sudah ya. Nah, sekarang juga berikan aplaus buat Budi. Oke, nah sudah semuanya. Anak-anak menyanyikan dengan sangat baik ya. Nah, pola irama yang kalian nyanyikan juga sudah tepat. Oke, selanjutnya adalah, nah anak-anak, apakah di sekitar rumah kalian terdapat banyak tumbuhan? Iya, tumbuhan tersebut sangat beraneka ragam ya anak-anak. Nah, keanekaragaman tumbuhan tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang salah satu tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi manusia adalah tumbuhan kelapa ya, pohon. Nah, tumbuhan kelapa memiliki banyak manfaat untuk manusia. Salah satunya adalah buahnya yang dapat digunakan sebagai santan ya untuk produk makanan. Nah sekarang coba anak-anak kalian diskusikan terlebih dahulu apa saja manfaat dari pohon kelapa ini ya. Nah, nanti kalian tuliskan di buku tulis kalian. Berdiskusi dalam satu bangku saja ya anak-anak. Oke, sudah? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, sekarang depan belakang saja ya kelompoknya. Oke, sudah? Yuk berhadapan-hadapan yuk, depan belakang. Kalau sudah, Ibu akan membagikan lembar kerjanya anak-anak. Oke, semuanya sudah dapat ya lembar kerjanya. Nah, sekarang coba kalian tulis nama kelompoknya ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita baca tujuannya. Dengan membaca teks dongeng asal mula buah kelapa, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang dibaca dengan tepat. Kemudian yang nomor 2, dengan membaca teks dongeng asal mula buah kelapa, siswa dapat menguraikan pesan yang terdapat dalam dongeng yang dibaca dengan tepat. Kemudian yang nomor 3, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menuliskan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara tertulis dengan baik. Kemudian yang terakhir, dengan kegiatan menuliskan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan percaya diri. Oke, nah sekarang langkah-langkahnya kalian baca terlebih dahulu dongeng yang ada pada lembar kerja anak-anak. Yuk, coba kalian baca itu, kemudian yang kedua, kalian tuliskan pesan moral yang ada pada cerita tersebut anak-anak. Dituliskan dalam lembar kerja ini. Yang terakhir, kalian menceritakan kembali cerita tersebut ya anak-anak. Nah, sekarang kalian baca terlebih dahulu teks dongeng yang ada pada lembar kerja ya anak-anak. Nah, setelah kalian pahami isi cerita tersebut, kalian membuat catatan kecil anak-anak. Catatan kecil, isinya itu seperti apa, itu ya. Setelah kalian membuat catatan kecil secara individu, kalian diskusikan anak-anak dalam kelompok kalian apakah isi ceritanya itu antar kelompok sama atau ada yang berbeda seperti itu ya. Kemudian setelah didiskusikan bersama dengan kelompoknya, nah nanti secara individu kalian mengkonstruksi isi cerita itu anak-anak. Jadi kalian kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri cerita tersebut ya anak-anak. Nah, nanti setelah itu kalian bercerita di depan kelas. Oke, yuk sekarang dikerjakan terlebih dahulu ya. Ibu beri waktu 20 menit.
Oke, sudah ya. Nah, sekarang siapa yang ingin bercerita terlebih dahulu? Oke, Dina. Yuk, Dina bercerita terlebih dahulu, yuk. Oke, berikan aplaus untuk Dina. Selanjutnya, oke, Anwar, yuk, Anwar. Oke, sudah ya. Berikan aplaus untuk Anwar. Dari cerita yang telah kalian tulis dan ceritakan tadi, apa pesan moral yang disampaikan oleh penulis anak-anak? Apa? Ya benar. Jadi kita harus menepati janji, ya janji yang telah dibuat ya anak-anak. Karena penyihir meminta anak tersebut untuk membuka kotak hijau tersebut, kotak hijau setelah sampai di rumah. Jadi seharusnya anak tersebut membukanya setelah sampai di rumah, jangan membuka di tengah jalan. Iya, karena dia tidak akan, karena jika ia membuka di tengah jalan berarti ia tidak menepati janji, maka dia berubah menjadi apa anak? Ya benar, berubah menjadi pohon kelapa. Pas sekali lagi coba ibu dengarkan pesan moralnya. Ya benar, kita harus menepati janji yang telah kita buat. Oke, sekarang ibu mempunyai sesuatu anak-anak. Ibu punya sesuatu apa ya? Ini ibu mempunyai media papan persamaan anak-anak. Nah, ibu akan jelaskan cara penggunaannya, tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, azannya sudah selesai ya anak-anak. Nah, sekarang ibu mempunyai ini anak-anak, mempunyai lingkaran ya, ini lingkaran. Kemudian ibu juga mempunyai angka-angka anak-anak. Nah, di contohnya ini ada angka 3 ya. Nah, ini contohnya ada angka 3, ada angka 8 seperti ini. Nah, sekarang ibu akan contohkan cara penggunaannya anak-anak. Nah, let's go. Let's go. Nah, sekarang coba diperhatikan ya anak-anak. Oke, nah sekarang coba diperhatikan. Jika di sini ibu berikan 2 lingkaran, kemudian di sini ibu berikan 3 lingkaran. Nah, berarti di sini ditulis angka, dipilih angka 2. Nah, coba sebentar ibu pilihkan angka 2 ya. Ini angka 2. Di sini, kemudian berarti sini angka 3. Ya, angka 3. Nah, 2 tambah 3 berapa anak-anak? Ya, benar angka 2. Ya, benar 5 ya. Nah, nah sekarang anak-anak coba ibu rubah anak-anak di sebelah sini. Sebelah sini ibu pindah yang angka 3 terlebih dahulu. Nah, sekarang jika ibu pindah di sebelah sini yang angka 3 dulu, kemudian ini angka 2. Yuk kita tuliskan ya. Kemudian ini 2. Nah, apakah hasilnya sama anak-anak? Ya, hasilnya sama ya. Berarti berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah ya, hasilnya 5. Oke. Berarti anak-anak dari papan persamaan ini dapat kita simpulkan bahwa 2 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 2. Nah, ini dalam matematika disebut ini dalam matematika disebut sebagai sifat komutatif pada penjumlahan. Oke, nah sekarang siapa yang ingin mencoba media ini anak-anak? Oke, Budi ya. Nah, sekarang coba kita koreksi jawaban si Budi anak-anak. Apakah benar? 3. Ya, 3 ya. Kemudian ditambah dengan 5. Ya, 3 tambah 5 sama dengan 8. Nah, ini apakah sama dengan 5?
mengerjakan buku halaman 25 ya anak-anak. Oke, sudah semua? Nah, kalau sudah semua, sekarang coba dituliskan di papan tulis anak-anak jawabannya ya. Nah, coba kita koreksi bersama-sama dari jawaban teman kalian ya anak-anak. Nomor 1, 535 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 353. Apakah benar anak-anak? Ya, sudah benar ya. Kemudian yang nomor 2, 210 ditambah titik-titik-titik sama dengan 100 ditambah 210. Apakah ini jawabannya 100 anak-anak? Benar? Ya, sudah benar ya. Kemudian nomor 3 ya anak. 153 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah titik-titik sama dengan titik-titik. Berapa anak-anak? Ya, ini adalah 153. Kemudian ini apakah jumlahnya benar 373 anak-anak? Ya, sudah benar ya. Oke, sudah benar semuanya. Yuk, sekarang dilanjut yang nomor 4 sampai nomor 7. Oke. Nah, sudah semuanya ya anak-anak, sudah dibahas bersama-sama. Nah, sekarang Ibu ingin tanya anak-anak, apa saja yang telah kalian pelajari hari ini anak-anak? Apa saja? Apa? Ya, menyanyikan lagu Tomat. Ya, kemudian kalian juga mengidentifikasi pola irama ya anak-anak yang ada pada lagu Tomat. Kemudian apa lagi? Ya, apa? Ya, menemukan pesan moral yang ada pada dongeng. Ya, kemudian yang terakhir kita juga belajar apa? Sifat pertukaran pada penjumlahan. Ya. Nah, di antara ketiga yang telah kita pelajari tadi, bagian mana yang kalian paling suka anak-anak? Bagian apa? Saat bernyanyi ya. Ya, memang bernyanyi itu merupakan hal yang sangat menyenangkan, benar. Kemudian dari yang kalian pelajari tadi, apakah ada yang ingin mengetahui lebih lanjut? Ada? Oke. Mawar apa? Oh, ingin lebih lebih mengetahui mengenai manfaat buah tomat ya, mengenai buah tomat. Nah, kalian dapat menambah wawasan dengan cara apa anak-anak? Ya, dengan cara membaca buku, kemudian mencari di internet. Ya, benar. Nah, sekarang dari yang kita pelajari hari ini, adakah yang ingin ditanyakan atau belum jelas? Oke, tidak ada ya, berarti semuanya sudah jelas. Nah, sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasi ya anak-anak. Nah, Ibu bagikan terlebih dahulu. Oke, sudah semuanya sudah menerima. Nah, di situ terdapat 10 soal pilihan ganda dan 5 soal isian. Kalian kerjakan terlebih dahulu. Misalkan ada yang belum jelas nanti dapat ditanyakan ya anak-anak, tapi soalnya aja ya, bukan jawabannya. Oke. Ibu berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Nah, sekarang dikumpulkan ke Ibu. Oke, nah ini Ibu sudah terima jawaban kalian. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas, yaitu kalian kerjakan soal latihan di halaman 35 ya anak-anak. Nah, itu kan ada soal latihan penjumlahan. Kalian kerjakan di rumah ya. Besok kita koreksi bersama-sama. Nah, sebelum Ibu tutup, ada yang ingin memimpin doa? Oke, silahkan Budi. Oke, cukup ya. Nah, sekian dari Ibu. Banyak kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.